Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair ayatuhat talibat. Kaifa halukunna? Hai, madza darsunal an? Darsunal an al-fiqh. Naam. Baik, alhamdulillah nasati an naltaqiya maratan ukhra. Ya, ad'u lakunna daiman sallallahu an yahfadzakunna fi sihhah wal afiyah. Baik, nastamir darsana ila albab asalis huna al-hajj wal umrah ya. Kita sambung subjek-subjek kita bab ketiga haji dan umroh ya. Sila buka buku antuna semua dalam tajuk ini ya. Oke. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian haji dan umroh ya, makna haji dan umroh. Asal arti kata haji ya. Haji itu kan dalam bahasa Arab hajj ya, hajjun ya, hajjun atau hijjun ya. Nah, maknanya, ya makna haji itu adalah menuju atau mengunjungi atau melawat ya, melawat, visit ya, melawat, visit. Adapun haji dalam syariat Islam, haji dalam syariat Islam maknanya mengunjungi atau melawat Ka'bah dan tanah suci ya, tanah suci mana? Mekah ya, untuk beribadah yang telah ditentukan syarat, rukun dan kewajiban-kewajibannya ya. So melawat Ka'bah dan tanah suci Mekah Madinah untuk beribadah yang telah ditentukan syarat, rukun dan kewajibannya ya, untuk beribadah bukan hanya untuk visit main-main ya, selfie-selfie, foto-foto, bukan ya, tapi untuk beribadah dengan syarat, rukun dan kewajiban-kewajiban. Oke. Nah, next, haji adalah rukun Islam yang kelima. Oke. Dalam Al-Qur'an diperintahkan sebagai berikut. Ini dalil Al-Qur'an tentang haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya Ali Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Adapun hadis sahih yang menerangkan bahwa haji itu adalah rukun Islam, ialah hadis yang menerangkan semua rukun Islam yang 5 dalam bab zakat. Ya, semua rukun Islam 5. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Yang tuh. Cool. Kemudian lebih dahulu supaya dia mengerti bahwa sesungguhnya ibadah haji itu tidaklah sukar seperti yang tergambar sebelum menunaikan dan sebelum datang sendiri ke tempatnya. Ya, orang-orang banyak merasa atau padahal belum sampai ya, belum pergi sendiri, tapi merasa, ibadah haji itu berat lah, banyak yang kena hafal, ya. Berat, banyak yang kena hafal, kena bermalam, beribadah terus panjang hari, ya. Nah, tapi sebetulnya tak sesusah yang dibayangkan ya. Yang wajib-wajib dan rukun-rukunnya akan mudah sekali dimengerti dan dihafalkan. Lebih lagi jika kita sudah datang di tempatnya bersama-sama dengan orang lain ya. Rukun yang wajib-wajib dan rukun-rukunnya itu sebetulnya mudah aja untuk dihafalkan. Terlebih kita sudah datang bersama-sama dengan rombongan jamaah haji lainnya. Ini maaf ya, ini buram sedikit ya. Mungkin yang menyebabkan kesukaran, pengertian, dan kacaunya ingatan adalah doa-doa karangan yang panjang-panjang. Padahal sebenarnya bukan rukun dan bukan wajib ya. Kalau kita nampak buku panduan ibadah haji itu nampak buku yang tebal sangat. Doa-doanya banyak, doa-doanya panjang ya. Wah, kita kan hafal semua ke. Macam itu kan dalam pikiran. Tapi doa-doa itu bukanlah hal yang rukun atau yang wajib ya. Kalau doa itu kita tak baca yang panjang, ya kita baca hanya yang pendek saja, kita mampu tuh tak apa. Ya, yang penting rukun dan wajibnya sudah dijalankan ya. Maka dari itu harus dipahami pokok-pokoknya. Sedang yang mengerjakannya atau prakteknya akan lebih mudah dengan melihat daripada dengan mendengarkan terangan-terangan ya. Nanti melihat bagaimana prakteknya akan lebih mudah daripada hanya mendengarkannya. Nanti tengok video macam mana haji itu akan lebih mudah bagi kita daripada mendengarkan macam Usada nih ya. Ini Usada hanya menerangkan saja. Syarat-syarat wajib haji.
Oke, pertama orang-orang yang berkewajiban menjalankan haji itu hanyalah yang memenuhi syarat sebagai tersebut di bawah ini. Pertama Islam, kedua berakal ya, tidak bukan orang gila ya. Tiga balik, balik ya sudah balik dan dewasa. Kemudian merdeka, bukan hamba sahaya. Tapi masa ini ya, zaman now nih semua orang merdeka lah, tak ada hamba sahaya, tak ada budak. Dan mampu ya, mampu apa yang maksud mampu? Mampu di sini maksudnya ialah mempunyai bekal yang cukup untuk pulang pergi dan cukup pula untuk nafkah bagi yang ditinggalkan ya. Jika dia orang tua ya, misalkan Eee, orang tua Antuna semua misalkan, punya bekal yang cukup untuk pulang pergi ya, ada duit untuk, berangkat untuk kapal terbang ya, untuk makan di sana, untuk, menginap, untuk stay di sana ada duit ya. Kemudian cukup pula untuk nafkah bagi yang ditinggalkan. Bagi anak-anaknya jika ditinggalkan, ada bekal ya, ada untuk makan, ya. Kemudian yang kedua ada kendaraan yang sesuai dengan keadaannya. Ada kendaraan, kalau jauh ya, eee, macam mana? Ya, masa sekarang nih, pergi haji menggunakan kapal terbang ya. Ya sudah, so dia mampu menggunakan kapal terbang, mampu bayar, ongkos bayar apa, ya ongkos untuk kapal terbang tuh. Nah, itu kalau tak mampu untuk bayarnya ya macam mana ya. Nak pergi dengan, kapal laut, ya ya kalau dia hanya mampu dengan kapal laut ya, dengan waktu yang lama, ya berapa misalkan seminggu atau sebulan naik kapal laut, ya ya silakan, ya. So, aman ya, aman untuk bepergian bepergian, pergi dan balik. Dan D, bagi perempuan bersama-sama dengan muhrimnya atau suaminya atau perempuan yang dipercaya. Ya, so kan ada muhrim, ya. Kan muhrim, mahram maksudnya di sini ya. Bersama-sama dengan mahramnya atau suami atau perempuan yang dipercaya. Oh, anak kecil yang belum berkewajiban atau belum balik dapat sah hajinya, tetapi apabila sudah balik masih berkewajiban pula untuk menunaikan haji ya. Anak kecil boleh ikut ya. Di rumah tak ada siapa, orang tua dia nak ajak ya, nak ambil dia untuk ikut boleh ikut, tapi masa dia dah balik, dia kena ulang berhaji lagi ya. Wajib berhaji jika dia mampu. Oke. Selanjutnya hubungan umroh dengan haji. Dalam ibadah haji sebenarnya mengandung dua macam ibadah ya yang berhubung-hubungan yaitu umroh dan haji ya, ada umroh dan haji. Umroh yang biasa dikatakan orang haji kecil dan haji biasa dikatakan haji besar. Dalam Al-Qur'an diperintahkan macam berikut. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah ya. Kalau haji saja ya, haji saja ini ada rukun-rukunnya ya, haji yang besar, rukun dan wajib hajinya lengkap. Tapi kalau umroh ya, ada beberapa rukun haji yang tak ada dalam rukun umroh ya. Jadi ibadah dalam haji ya rukun haji lebih banyak lagi banyak daripada rukun umroh. Oke. So, untuk menunaikan ibadah umroh dan haji dapat dikerjakan sebagai berikut. Pertama, lebih utama mengerjakan umroh yang disebut haji kecil hingga selesai. Ya, jadi umroh dikerjakan lebih dahulu. Kemudian pada waktu haji atau haji besar, 8 Dzulhijjah, barulah mengerjakan ibadah haji hingga selesai. Ya, jadi umroh dulu baru haji. Cara demikian ini adalah cara yang paling mudah dan dinamakan secara tamattu atau disebut haji tamattu. Ya, cara inilah yang dijalankan oleh kebanyakan jamaah haji. Jadi dia umroh dahulu, ya lepas umroh udah siap baru mulai pada 8 Zulhijjah baru mulai ibadah haji besar ya hajinya. Tapi barang siapa mengerjakan dengan cara yang demikian, ya haji tamattu ini wajib membayar dam atau denda, ada dendanya ya. Mengerjakan umroh dahulu baru haji. So yang kedua, mengerjakan kedua-duanya, mengerjakan dua-dua bersama, umroh dan haji menjadi satu. Ya, jalan sekali ya. Cara ini dinamakan cara kiron atau dinamakan dengan haji kiron. Kiron tuh apa bersamaan ya kan, bersama. Barang siapa yang mengerjakan cara kiron ini juga wajib membayar dam atau denda, ada dendanya juga ya.
Dendanya nanti kita akan bahas next ya dalam tajuk selanjutnya. Ketiga, pada waktu haji, Syawal sampai 12 atau 13 Zulhijjah hanya mengerjakan haji saja. Ya, dari mulai Syawal sampai 12-13 Zulhijjah ini ya, pada waktu haji hanya mengerjakan haji saja. Sedangkan umroh dijalankan selama bulan Syawal. Ini bukan Syawal nih, Zulhijjah ya, dari awal sampai 12 atau 13 Zulhijjah ini. Ya, hanya haji. Sedang umroh dijalankan sebelum bulan Syawal atau setelah selesai mengerjakan haji bulan Syawal. Dalam tahun itu juga, maksudnya sebelum berjumpa dengan Syawal yang akan datang. Oke. Nah, umrohnya. Cara inilah yang terbaik dan dinamakan cara ifrad atau disebut haji ifrad. Ya. Yang terbaik ini adalah haji terlebih dahulu, lepas itu baru umroh. Barang siapa memakai cara ifrad ini apabila masuk ke dalam tanah haram atau Mekah wajib ihram haji dan tawaf yang dinamakan tawaf kudum. Dan terus berpakaian ihram sampai tiba waktunya mengerjakan haji pada tarikh 8 sampai 13 Zulhijjah. Yang memakai cara ifrad ini tidak membayar dam atau denda. Ya, hal denda atau dam akan diterangkan pada bab selanjutnya. Oke, jadi cara haji dan umroh itu ya kalau tiap-tiap jamaah haji ya yang datang itu ke Mekah ya pada masa haji. Nah, itu selalu mengerjakan umroh dan haji ya. Ada 3 cara tadi. Yang pertama adalah umroh lebih dahulu baru haji, disebut dengan tamattu. Ya, ini terkena dam, terkena denda. Yang kedua mengerjakan dua-dua sama-sama menjadi satu. Ya, itu dinamakan qiron. Ini juga terkena denda. Ya nanti nah yang ketiga haji dulu baru umroh ya. Nah, ini sebut ifrad. Nah, ini tidak terkena denda. Ini cara yang terbaik ya. Tapi boleh sila pilih mana saja ya yang lagi mudah ya, yang lagi mudah. Nah, nanti ada niatnya sendiri-sendiri ya, ada niat sendiri tamattu macam mana, qiron macam mana ya dan ini apa dia? Ifrad macam mana. Oke. Nah, sedangkan dendanya nanti diterangkan bab selanjutnya. Oke, taib itu saja yang sudah dijelaskan hari ini. Ya, sila dibaca balik dan dipahami betul-betul ya. Oke. Taib, alhamdulillah, rabbil alamin. Syukranlah husni ihtimam, ma'ana fi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.